Mbak Rina ini tidak nyadar akan dijadikan tumbal oleh bosnya sendiri. Tapi ada keanehan, ada uang segepok di atas meja di dalam kamar. Itu Mbak Rina itu kayak kaget, kok uang itu ditaruh di sini, kenapa tidak dimasukkan ke dalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang telah dialami oleh Mbak Rina. Di sini Mbak Rina telah mengirimkan sebuah kisah nyata yang sangat mengerikan. Karena anaknya Mbak Rina akan dijadikan tumbal pesugihan majikannya Mbak Rina sendiri. Nah, dan Mbak Rina telah berpesan banyak pesan-pesan moral yang harus kita perhatikan dan banyak hal-hal yang positif yang telah dibagikan oleh Mbak Rina. Nah, kita tidak usah berpanjang lebar, langsung saja masuk ke ceritanya. Karena di sini memang ada niatan untuk menjadikan pembantu tersebut akan dijadikan tumbal. Niatnya itu ke situ. Nah, makanya Rina ini jadi kayak dibiarkan di dalam rumah tersebut, itu mau ngapain itu kayak dibebasin. Nah, kemudian pada waktu itu menurut Rina, bosnya ini memang orang yang sangat kaya raya. Rumahnya itu sangat besar sekali dan memiliki lantai 2. Dan kemudian sering sekali keluar kota. Yang paling sering itu ke Bali, bahkan sering ke luar negeri. Nah, tidak lama kemudian si bosnya ini itu pergi ke suatu tempat, yaitu di luar Jawa. Menurut Mbak Rina itu ke Bali. Nah, itu bilang sama si Mbak Rina ini, "Rin, aku titipkan dari rumah seluruh isinya kepadamu, karena aku mau berlibur ke Bali, mungkin lama, bisa 1 minggu, bisa juga lebih. Tolong diurusin rumahnya, Rin." "Iya Pak, saya siap ngurusin rumah." Itu jawabannya Mbak Rina. Setelah para majikan itu berangkat ke Bali, nah di situ Mbak Rina ini sering kali memakai bajunya si bosnya. Karena Mbak Rina ini memang tidak sadar, memang baju-baju itu dan yang lainnya memang disengajakan untuk pembantu, karena akan dijadikan salah satu tumbal oleh bosnya itu. Nah, tidak lama kemudian ada yang lebih istimewa dibanding bajunya majikan. Jadi di dalam kamar tersebut, kamarnya si bosnya, itu ada lemari kecil yang di situ uang tersebut itu sangat banyak. Di dalam kamar tersebut itu lemarinya itu uangnya itu sangat banyak. Tapi ada keanehan, ada uang segepok di atas meja di dalam kamar. Itu Mbak Rina itu kayak kaget, kok uang itu ditaruh di sini, kenapa tidak dimasukkan ke dalam? Mbak Rina itu matanya berbinar-binar. Kayak ibarat kata orang ngomong itu matanya hijau melihat uang. Pikirannya itu udah pikiran lain, tidak punya pikiran benar lagi. Nah, singkatnya Mbak Rina itu menarik laci dari atas sampai ke terakhir. Di situ ada perhiasan gelang, ada cincin, ada kalung, dan macam-macam yang lainnya. Di situ banyak banget. Nah, kemudian Mbak Rina ini hanya sebatas mencoba saja, tidak memakai sampai beberapa
jam atau beberapa hari, enggak. Hanya sebatas memakai, mencoba saja. Dan kemudian diambil, ada yang dipasang di gelangan, ada yang dipasang di cincin, di jari, ada yang memakai dan juga memakai kalungnya. Dan Mbak Rina itu mengaca, wah, aku kapan yang punya kayak gini? Aku kapan yang memiliki kayak gini? Kok aku dari kecil sampai sekarang ini nggak pernah yang namanya memakai emas. Nah, tidak lama kemudian Mbak Rina ini memiliki pikiran lain. Karena tadi melihat uang yang beda dari tempatnya, yang tadinya itu, yang lain itu ada di laci bawah, itu kok ada yang segepok segini, itu ada di atas yang dikasih tali karet. Itu Mbak Rina pikirannya lain. Jadi Mbak Rina ini memilih untuk mengambil uang tersebut. Tidak lama kemudian Mbak Rina ini mengakui bahwa kelakuannya itu memang bisa dikatakan nggak bener ya. Mbak Rina ambillah uang dari situ. Ya mungkin kalau misalkan aku ambil uang ini beberapa lembar, mungkin bos nggak bakalan tahu. Sedangkan uang kan sangat banyak di sini. Itu gumamnya Mbak Rina. Nah, tidak lama kemudian diambillah uang tersebut. Ada beberapa lembar diambil oleh Mbak Rina. Nah, dulu pada waktu Rina itu mau berangkat ke Jakarta, izin ke anaknya, dibolehkan oleh anaknya, dan anaknya ini yang bernama Ferry, itu mengizinkan asalkan nanti jika pulang dibelikan mobil-mobilan yang bagus. Nah, di situ Mbak Rina ini teringat bahwa anaknya ini yang namanya si Ferry itu sangat menginginkan mobil-mobilan yang bagus. Dari situlah akhirnya ambil uang tersebut untuk membelikan sebuah mobil-mobilan. Nah, tidak lama kemudian Ferry ini dibelikan mobil-mobilan oleh Mbak Rina. Itu lewat kiriman online. Setelah paket online-nya itu sampai, kemudian anaknya Mbak Rina pun telepon, "Ma, terima kasih ya, mobil-mobilannya sudah sampai, sangat bagus Ma." "Iya, sama-sama nak. Intinya kamu jangan rewel ya di kampung, sekolah yang pintar, dan pokoknya panjang lebar," kata-katanya Mbak Rina ke anaknya. Nah, tidak lama kemudian bosnya itu pulang. Setelah pulang, Rina itu sudah merasa getar dan rasa takut. Nah, takutnya pikirannya Rina, pasti Rina akan dituduh karena mencuri uang yang berada di atas meja itu. Nah, tapi ada yang lebih aneh dari yang dipikirkan oleh Rina. Ternyata bosnya ini bahkan kayak merasa tidak ada yang kehilangan apa-apa. Jadi memang kayak disengajakan. Nah, tidak lama kemudian bosnya pun pergi lagi. "Rin, saya percayakan rumah ini ke kamu. Pokoknya kamu urusin lagi seperti hari-hari kemarin. Saya mau keluar kota lagi." Itu padahal pulang baru 3 hari. Pergi lagi. Jadi Rina ini lebih bebas karena dibebaskan oleh bosnya. Jadi apapun yang ada di situ itu dibebasin, ambil itu, ambil ini, makan itu, naik sono, naik sini, itu dibebasin oleh bosnya. Mbak Rina ini tidak nyadar akan dijadikan tumbal oleh bosnya sendiri. Nah, tidak lama kemudian ada kabar dari kampung. Setelah keberangkatannya bosnya, ada kabar dari kampung. Ternyata itu yang telepon itu ibunya sendiri. Ibunya Mbak Rina. "Rin, kok anak kamu ini gimana, Rin?" "Loh, gimana Bu? Ini kok dari kecil gak pernah punya penyakit yang aneh-aneh. Kok ini tiba-tiba katanya main bola,
dari lapangan sama teman-temannya, dan kemudian setelah dianterin kok langsung kejang-kejang. Kejang-kejang di mana, Bu? Sontak Rina ini langsung kaget, dan kemudian Rina meminta video call. Setelah video call, Rina nangis di situ. Ini kenapa, Bu? Ini kenapa, Bu? Panggil orang pintar sono, panggil orang pintar. Setelah dipanggilin orang pintar, katanya terkena gangguan. Tapi tidak diperjelas gangguan tersebut itu gangguan apa. Mbak Rina melihat kondisi anaknya, dan Mbak Rina menangis di situ. Karena melihat anaknya yang tidak biasanya terkena penyakit seperti itu, kenapa ini seperti ini? Dia setiap kali ngomongnya itu, tolong jangan bawa saya, jangan tarik-tarik saya, kamu siapa, kamu siapa, dan matanya itu melirik ke atas semua. Dan jadi mata itu lihat putih doang, tanpa ada yang hitam. Dia itu sambil kejang-kejang, sambil ngerasa ketakutan. Nah, di situ Mbak Rina akhirnya pergi ke suatu desa. Di situ ada salah satu orang pintar yang memang dikenal dengan daerahnya Mbak Rina. Itu namanya Mbah Toro atau Pak Kiai Toro. Nah, di situ Pak Kiai pun diundang oleh Mbak Rina untuk mengobati anaknya. Nah, kemudian setelah diobati oleh Mbah Toro, alhamdulillah Ferry sadar. Dan kemudian ditanyalah sama ibunya, "Nak, kamu kenapa?" Ibu, aku di mana tadi? Aku di mana? Aku kok ditarik-tarik oleh orang badannya besar, yang nggak pakai baju, Bu. Orangnya tubuhnya besar sekali, tubuhnya hijau. Itu siapa ya, Bu? Itu siapa ya, Bu? Nah, itu Ferry itu nangisnya itu sambil ngomong kayak gitu setelah sadar. Nah, kemudian dengan cara berbisiknya Mbak Rina, tanyalah ke Mbak Toro, "Mbah, kira-kira anak saya itu terkena penyakit apa, Mbah?" Itu dia. Saya itu tadi mau mengucapkan bahwa anak kamu itu akan dijadikan tumbal pesugihan. Pokoknya kalau saya boleh ngomongin kamu tidak usah kerja lagi di tempat pekerjaan yang kemarin. Kalau bisa kamu mau berangkat ke Jakarta lagi, cari tempat yang lain saja. Karena apa yang kamu lihat dan apa yang kamu lakukan itu memang disengajakan untuk bos kamu sendiri, dan siapapun yang memakan atau memakai uang di situ, itulah salah satu korban tumbal majikan tersebut. Wah iya, Mbah, aku teringat dulu beberapa hari aku setelah kerja di sana, aku itu melihat ada uang yang bisa dikatakan sangat banyak, Mbah. Di situ aku memang punya pikiran yang lain, karena Ferry itu dulu itu sangat menginginkan mobil-mobilan, dan kemudian namanya orang nggak pernah lihat uang kayak gitu, aku tuh ngerasa punya pikiran nggak benar, Mbah. Dan kemudian aku ngambil 3 lembar di situ, Mbah, dan tak kirimkan ke rumah, tak belikan mobil untuk Ferry. Apakah ini penyebabnya, Mbah? Betul, memang itu penyebabnya. Tapi pada waktu saya gajian, uang saya tak ambil, Mbah. 3 lembar tak kembaliin lagi ke tempat uang yang ada di situ, Mbah. Jadi mungkin kayak ibaratnya itu aku ngutang uang yang ada di situ. Karena kan gaji aku kan aku ambil 300, aku kembaliin lagi ke tempat yang uang yang ada di situ. Itu harusnya kamu itu jangan sampai berani mengambil uang yang ada di situ, karena uang itu memang sengaja ditaruh di situ, dan buat siapapun yang memakan uang itu atau memakai uang itu,
dialah salah satu korbannya. Dan kemudian Mbak Rina pun menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, dan Mbak Rina pun mengirimkan kisahnya melewati WA saya. Dan itulah kisah pengalamannya Mbak Rina. Jadi ini kisah itu bisa buat motivasi untuk diri kita dan buat teman-teman semuanya yang berada di luar sana. Dan saya sangat berterima kasih dengan Mbak Rina, dengan kisahnya Mbak Rina yang telah dikirimkan ke saya. Dan apabila ada kesalahan kata atau kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.